Oke guys, balik lagi sama channel saya, Blenyun Engine. ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tu vena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a camina. ¿Quién puede parar eso que el bailable controla tu camina? Y ese fuego que quema por dentro y lejos no miente. Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y Nah guys, hari ini saya bersama teman-teman saya yang habis riding keliling Indonesia, tepatnya dari Kepulauan Sumatera sampai Kepulauan Jawa. Nah, namanya siapa Mas? JP Aprilian, Mas Jepri Aprilian sama Mas Wiwit Subagio. punya IG. Ada IG-nya apa Mas? Jepri_Aprilian 84. Jangan? Wiwit _SRG. Nah, kali ini saya akan membahas tentang berapa sih biayanya kalau kita mau riding atau ya bisa dibilang touring lah. Tapi ini sih cuma baru dua. Sebenarnya masih ada temannya lagi, tapi masih di Jogja. Nah, spesifikasi motornya itu gimana, budgetnya berapa, nanti kita bahas setelah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa bagikan atau share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jangan lupa follow juga sosial media saya sama Mas Jepri sama Mas Wiwit. Tanpa basa-basi kita langsung bahas ke spek mesin tiap motornya. Oke. Nah, jenengan mesin motornya apa Mas? Basic awal Mega Pro tahun 2004. Basic awal Mega Pro tahun 2004. Bentuknya GL Pro ya Mas? Ya, bentuknya GL Pro. Nah, jenengan juga GL Pro ya Mas? Iya, GL Pro. Basicnya apa Mas? Basicnya Tiger 2005 standar. Tiger 2005 standar. Nah, kan kita udah tahu ya guys. Basicnya punya Mas Jepri itu dari Basic Mega Pro dan Mas siapa? Mas Wiwit itu dari standar dari Tiger. Nah, kalau Mas Jepri sendiri kan kalau Mega Pro ya Mas. Mega Pro sama Tiger kan cc-nya beda dari standar. Kita bahas dari standar dulu ya Mas. Dari standar itu beda, yang jenengan itu 160 sama jenengan 200 cc. Nah, kalau jenengan itu ada up di mesinnya atau mempertahankan standarnya? Ada up. Ada up. Kalau upnya itu di bagian apa aja? Up di bagian askrek sama blok. Askrek sama blok. Kalau penggantian askreknya atau kruk asnya, atau bisa juga dibilang bandul ya guys. Kalau nggak tahu bahasa bengkelnya itu bandul motor. Nah, askreknya diganti askrek apa Mas? Askrek Tiger lawas. Tiger lawas. Tahun berapa? Tahun 96. Oh, berarti itu diganti standar Tiger ya Mas? Iya. Standar Tiger. Terus penggantian yang spesifik lagi bisa dijelaskan, jenengan ceritakan spek motor yang jenengan sendiri gimana? Spek motor sih paling kalau mesin ya Basic Mega Pro, speed masih 5 speed. Masih 5 speed. Rubah ke Tiger cuman upgrade di askrek sama blok sama di bagian head, tapi cuma noken as saja. Oh iya. Berarti di bagian buringnya atau headnya itu jenengan pakai buring standar Tigernya. Biar nggak melendes berarti. Iya, biar nggak melendes. Terus diameter pistonnya itu jenengan pakai ukuran berapa sih? Itu masih ukuran Overseas 75 Tiger. Oh, berarti kurang lebih kalau diameternya itu 63-an ya Mas? Iya, 63-an ya Mas. Nah, itulah. Nah, itu kan dari seher Tiger terus naik ke silinder kop atau kopnya jenengan pakai standar Mega Pro atau Tiger? Standar Mega Pro. Standar Mega Pro. Sudut klepnya atau diameter klep in-egg-nya itu masih standar atau masih standar? Masih standar. Di apa itu namanya? Porting apa enggak? Enggak, standar. Kenapa enggak di porting? Enak pakai standar sih. Tetap enak pakai standar ya. Mempertahankan standar. Tapi noken diganti pakai Tiger. Untuk napas atasnya. Napas atas lebih panjang, dia lebih dapat. Berarti keseluruhan kurang lebih kalau basicnya itu untuk Mas Jepri sendiri cuma penggantian di askrek
Terus speed masih 5 ya. Masih 5. Terus di boring sudah pakai standar tigernya. Piston sudah pakai tiger juga, oversize 75, dan penggantian noken as, jadi noken as tiger ya Mas. Kurang lebih kayak gitu ya Mas. Nah, itu sih lebih rekomendasi ya guys, daripada kita pakai yang pakai langkah-langkah. Biasanya kalau langkah-langkah itu kan ada yang langkah 60, ada langkah 70 dan lain sebagainya sampai 80. Itu kan bukan pabrikan lah ya guys, itu bikinan bikinan tukang bubut. Jadi antar presisi dari big pen satu sama lain itu biasanya kurang center, jadi itulah timbulnya kadang ada macet di jalan lah, yang macam-macam lah guys. Kenapa Mas Jeffrey tetap mempertahankan mending pakai standar tiger atau bandul yang pabrikan ya Mas? Bener nggak Mas? Iya. Kalau pengapiannya gimana Mas? Pengapian udah DC, pakai sabun kebo. Pakai sabun kebo, berarti pakai DC tetap enak. Kalau jenengan sendiri Mas, nah kita bahas dari standar tigernya ya Mas. Jenengan itu mesin tigernya ada upgrade atau enggak? Ada sedikit sih, Ada di bagian apa Mas? bagian ngurangin beban magnet Oh berarti magnetnya dibubut ya Mas? Oh ya. Terus apa lagi Mas? sama portingnya aja, lubang inek Oh, porting sehari-hari atau buat harian sih. harian? Berarti perubahan yang paling spesifik sih cuma itu ya Mas? Iya, soalnya mikirin perjalanan jauh, Nah, nggak kenceng, yang penting aman. aman. Nah itu guys, salah satu cara biar apa ya, perjalanan kalian itu kalau pengen riding santuy, bukan santuy sebenarnya, riding jauh. Ini kan bukan antar provinsi tapi antar pulau, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Jawa. Di Jawa pun kalian juga apa ya namanya, traveling juga kan? Iya, Traveling kemana Mas? Ke ini kemarin, ke Bromo. Ke Bromo. Terus kemana lagi Mas? Bromo, Cimoru pulang Sewu. dari Bromo ke Pat ke Telaga Sarangan, Telaga Sarangan. naik Tawangmangu, Tawangmangu. Kemarin Malioboro ya. Oh, terus malam Malioboro, Wah, berarti tahun baruan di sana ya Mas? tahun baruan di Bromo sih. Tahun baruan di Bromo. Bromo. Hitungannya di Bromo tahun baruannya. Tahun baruan di Bromo. Itu jenengan dari Lampung ya Mas? Iya, Dari Lampung sampai sini prepare-nya itu kan kalau motor mau dibawa, ini kan motor ya Mas, bukan mobil. Iya. Satu piston, terus ya motor tua lagi, rawan banget kena apa ya, mogok di jalan. Iya. Nah, Iya. prepare yang harus dibawa untuk jenengan berdua apa aja sih? Contohnya yang harus dibawa. Kalau yang pertama, kalau dari spare part ya kita harus nyediain busi, yang paling utama busi. Busi ya. Ya, terus oli, suatu saat kita mau ganti di jalan kan enak. Terus kunci-kunci. Kunci-kunci itu apa aja Mas? Kunci apa aja yang dibawa? Kunci-kunci ya standar yang buat servis ringan aja lah. Oh iya. Terus apa lagi Mas? Terus jangan lupa seling kopling, seling gas. Takutnya kan di jalan jauh dari bengkel, Posisi malam. posisi bingung malam kan. bingung mau cari di mana. Jadi harus bawa serep. Benar. Terus kalau kayak yang paling rawan juga ya Mas ya, ban gimana Mas? Ban alhamdulillah aman sih. Sampai sini nggak ada kendala bocor Nggak di ada jalan. kendala bocor, Alhamdulillah. aman semua sih. Sampai saat ini masih aman. Nah ini kan perjalanan itu nggak cuma 10 kilo 20 kilo sampai berkilo-kilo lah ya. Iya. Ribuan kilo. Terus untuk oli mesinnya itu jenengan berdua itu ganti berapa kali Mas? Kalau saya sebelum berangkat ganti baru, terus kemarin nyampe Bromo udah ganti lagi buat jalan pulang. Oh, berarti 2 kali ya Mas? Iya, betul. Kalau jenengan sendiri Kalau Mas? saya masih ganti pas mau berangkat itu ganti, terus nyampe sekarang belum tak ganti, soalnya kan mau stay nyampe sini, hidup Jawa Tengah. Berarti mau hidup di Jawa ya Mas? Dan Iya. Nah itu kan kurang lebih prepare-nya kayak gitu. Dari kunci-kunci yang dibawa juga harus pas. Terus bawa bensin cadangan atau enggak? Bawa Berarti ada jerigennya. ada. Jadi di belakang itu udah kelihatan lah. Nanti di sinematik juga kelihatan bawaannya apa aja, seribet apa. Sebenarnya sih bukan ribet sih, karena kita mau jalan jauh. Kita nggak bisa mikirin ribet apa enggaknya ya Mas. Iya. Penting Emang safety, ya, yang keamanan. penting harus keamanannya dulu. Nah, Safety rating yang paling safety utama. rating yang paling utama.
Nah, kecepatan yang yang jenengan berdua pacu biasanya kalau di jalan itu bisa nyampe mentok berapa, Mas? Kisaran 80 nyampe 100 sih, karena kan jalanan rame. Heeh, Kalau posisi malam mungkin bisa lebih. bisa lebih. Kalau jalan malam, kadang kan kita orang kan jalan sering siang sih, Oh, kenapa? nggak pernah malam. Aman, Mas. Aman, alhamdulillah, Alhamdulillah aman. Dari polisi. aman, 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 alhamdulillah. alhamdulillah. Kan kategori bukan motor standar ya, kan? Iya, Tapi belum pernah nemuin polisi, Mas. alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Ini jenengan kan mau riding lagi sampai ke Lampung sendiri. Insya Allah sendiri. Insya Allah sendiri. Berani, Mas? Beranilah, harus berani. Nah, prepare-nya ya kayak tadi ya guys, sebelum berangkat itu harus yang pertama cek oli dulu lah ya guys. Cek oli, terus Rem. seling kopling ya, Rem, seling rem. kopling, rem depan belakang itu hal yang paling Utama. hal yang paling utama. Rantai, Gear. ya itu semuanya pokoknya harus dicek yang paling basic itu. Kalau mesin sih, kalau standar kayak punya jenengan teman jenengan, jamin lah ya guys, asal olinya itu rutin. Insya Allah. Insya Allah pasti aman. Yang penting jangan lupa cuannya, budgetnya. Nah, ini saya tanya tentang budgetnya, karena untuk apa ya namanya riding antar pulau itu kan pasti memerlukan budget yang lumayan ya Mas. Iya sih, lumayan. Lumayan. Nah, kurang lebih itu kalau dirinci dari segi biaya buat transportnya dulu ya Mas. Ya. Transport, bensin sama makan di jalan itu kurang lebih berapa Mas untuk kalian berdua? Kan spek mesinnya beda-beda. Kalau jenengan berapa Mas? Kalau saya sampai saat ini sih dari berangkat nyampe sini lagi udah sekitar 2000-an lah. 2000-an. Itu juga semua buat prepare juga ya Mas? Ya prepare beda. Oh, prepare Prepare beda pas lagi. mau berangkat beda. Oh, berarti itu cuma buat yang di jalan. Di jalan. Di jalan. Kalau jenengan sendiri berapa Mas? Kalau saya sih masih 1.500 lah. 1.500. Berarti kategori masih lumayan irit ya. Ya, lumayan. Nah, spek mesin sudah kita bahas. Terus balik lagi ke motor lagi. Nah, saya pengen tahu tuh bagian kaki-kaki. Nah, Ya. untuk kaki-kaki kan itu instrumen penting juga ya, Mas. Ya. Untuk enaknya jalan. Terus kalau di jalan itu kan pasti ketemu berbagai macam jalan lah. Ya, Dari yang macam-macam jalan jalan. enak, dari jalan yang lubang-lubang macam-macam pasti. Nah, kalau kaki-kaki jenengan fokusnya di ini saya mau tanya di kaki-kaki depan dulu. Kalau jenengan sok depan pakai apa, Mas? Sokok Ninja tapi model gorila. Model Gorilla. KW. Terus jenengan Kalau saya pakai Ninja RR original. original. Kenapa jenengan pakai Gorilla? Ya utamain fungsi aja sih soalnya. Utamain Lagian budgetnya juga kurang, minim. oke. Tapi tetap enak ya, Mas. Alhamdulillah. Nah, guys, ini salah satu review dari shock Gorilla yang biasanya kalian itu nyepelein shock Gorilla itu nggak enak di jalan, terus bisa kalau kena lubang itu bisa pecah dan lain sebagainya. Nyatanya ini motor GL lintas dari Pulau Sumatera sampai Pulau Jawa aman dan nyaman, nggak bocor ya Mas? Alhamdulillah. Nggak bocor, aman pokoknya. Kalau jenengan kan shock depan Ninja original pastilah. Dari segi harga juga udah kelihatan ya Mas ya. Setengahnya. Nah, setengahnya kayak kenyamanan juga pasti nggak diragukan lagi. Terus untuk skok belakang untuk kalian berdua itu pakai skok apa? Ya, T-Rap saya. Kalau jenengan T-Rap T-Rap original atau impor? original. Original. Kalau jenengan, T-Rap original, alhamdulillah. nah tetap nomor satu itu kalau menurut saya itu paling enak sih, belum ada yang ngalahin T-Rap lah. Kalau dengan budget di bawah 1 juta. Nah kalau budgetnya di atas 1 juta ya masih banyak sok belakang yang enak lah. Contohnya ada KIB, KTC dan lain-lainnya Mas. Nah untuk budget minim seperti saya, bukan jenengan ya, saya sendiri. Untuk budget minim seperti saya mending utamakan fungsinya daripada kita beli yang replika KTC harganya 500.000 atau kurang dari 500.000 malah ya Mas ya. Tapi untuk jalan itu bisa patah, untuk jalan juga nggak enak, babet nek dibawa jalan jauh. Apalagi jenengan kan beban belakang juga lumayan. Iya, ya. lumayan. Dari belakang juga lumayan, box juga. Kenapa? Karena ya buat prepare-nya itu. Nah itu kan untuk skok. Terus untuk kaki-kaki pelek, jenengan pelek ukuran berapa? Ukuran 140 rata. 140 rata. Jenengan
depan 160, belakang 185/17. Terus tromolnya pakai apa mas? Tromol belakang pakai Yamaha DT100, DT100 depan, depan pakai Yamaha Jupiter. Yamaha Jupiter. Kalau jenengan? Kalau saya belakang RE King, kalau depan Yamaha Jupiter juga. Yamaha Jupiter. Dan saya ngasih saran sih ya guys buat temen-temen, kalau yang mau riding itu jalannya jauh, jangan pernah pakai tromol Honda lah ya guys, karena itu bahaya, benar-benar bahaya. Kenapa? Karena kenapa saya bilang bahaya? Kenapa saya bilang bahaya? Karena sistem gearnya itu cuma dijepit sama kayak spi aja. Jadi kalau untuk putaran tinggi itu tiba-tiba spinya lepas ya mas, Iya. itu kan wah bisa nyawa taruhannya. Resiko. Kalau kayak Yamaha DT kan pakai nav gear ya mas. Pakai langsungan tapi bautnya baut ya. Oh berarti sistemnya kayak KLX ya? Iya, Nah pakai itu elek. lebih bagus lagi. Kalau jenengan kan pakai nav gear ya. Iya, pakai navigasi. Kalau Eric King sih udah terbukti lah ya guys, udah ada nav gear-nya. Kalau DT juga walaupun tromol lama, tapi itu kekuatannya ekstra bagus. Nah itu bagian kaki-kaki. Terus kita bahas bagian karbu. Karena tadi kan untuk spek mesin kalau yang Mas Wiwit itu spek mesinnya masih standar Tiger kurang lebih. Kalau Mas Jeffrey yang udah up sama aja sih, intinya udah sama-sama standar Tiger lah. Ya. Untuk bagian karbu kan juga penting ya mas. Iya. Untuk akselerasi, tarikan atas bawah itu jenengan pakai karbu apa? Kalau saya pakai PWL original juga. PWL original. Kalau jenengan PWK Scarlett PWK Scarlett 30. ukuran 30. Jenengan ukuran 28. Ukuran masih yang 26 itu. Masih yang 26. Standar atau udah remer? Standar. Standar. PJMJ juga standar. PJMJ Udah racikan. udah racikan. Nah, kalau jenengan Asli masih standar masih emang. standar. Bawaan toko. Bawaan toko. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu ya guys. Spek singkat dari motor dari Mas Jeffrey sama Mas Mas Wiwit itu kurang lebih kayak gitu. Dan budgetnya kalau mau keliling keliling Indonesia di bagian Pulau Sumatera sama Jawa itu kurang lebih kayak gitu. Nah kurang lebih kayak gitu dari budget, prepare sama motor yang dipakai kayak gitu. Nah untuk ketaatan berlalu lintas, kita bahas ketaatan berlalu lintas dari segi surat-surat jenengan gimana mas? Lengkap sih kalau surat-surat. Lengkap. Jenengan? Alhamdulillah kalau surat lengkap. Lengkap. Pajak? Kalau pajak mati. Pajak op. Pajak kok berapa tahun mas? Kurang lebih 7 tahun lah. 7 tahun jenengan? 10 tahun ada 10 Nah tahun. ini jangan ditiru ya guys, karena ini kategori nekat. Mereka berdua itu kategori nekat. Kenapa? Karena kalau udah di jalan ketemu polisi, terus ketahuan pajaknya mati, apalagi punya jenengan itu Iya. wafatnya udah almarhum banyak lah. Oh. Nah itu bisa jadi masalah, bisa dikandangin malah motornya. Jadi tapi untuk SIM gimana? SIM juga mati. Oh, SIM juga SIM alhamdulillah belum ada. belum ada. Itu ya benar-benar nekat lah, Modal bismillah. modal bismillah sama niat yang bener ya Niat mas. yang Iya. baik. Nah saran juga ya guys, kalau teman-teman mau riding jangan lupa taat pajak, surat-surat juga dibawa dilengkapi, instrumen kayak sen, lampu depan, terus klakson, spion itu harus standar ada semua. Terus surat-surat kayak SIM itu juga harus punya. Kenapa? Karena biar kalian kalau ketemu polisi itu nggak repot sendiri. Iya, Jadi kayak bener gitu. itu. Benar kan Bener, ya guys? bener Nah, ya. kurang lebih kayak gitu. Jadi jangan ditiru. Kalau yang ini jangan ditiru. Kalau prepare-nya, kalau mesinnya boleh ditiru. Terus budgetnya diminimal mungkin, itu juga boleh ditiru. Nah kurang lebih kayak gitu ya. Nah untuk apa ya, X-House atau knalpot ya mas, kan ini lintasnya antar pulau. Kalau knalpot door kan nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Kenapa? Kalau Karena polisi. ladusing atau polisi Iya. itu kan ngincim lah. Berarti kalau jenengan cari masalah di jalan ya ntar repot sendiri ya mas. Iya. Nah, untuk knalpot jenengan pakai apa mas? Saya pakai MP Primus original juga. Bedel atau udah masih standar? Masih standar pabrik. Masih standar. Jenengan gimana mas? Pakai knalpot Tiger Revo Ori original.
Udah dibedel atau masih standar? Masih standar mas. Masih standar. Nah, kurang lebih kayak gitu ya guys, untuk budget, spek mesin yang dipakai, terus prepare-nya kayak gimana, itu kayak gitu. Ada pesan-pesan buat teman-teman yang mau riding antar pulau kayak jenengan berdua atau enggak? Monggo. Ya pesan kesannya sih, ya namanya juga riding di jalan tuh ya harus, yang paling utama tuh ya safety ridingnya itulah. Safety riding. Harus sediain jas hujan, kan lagi cuaca juga nggak menentu kan. Itu yang paling penting. Ya mungkin itu aja sih. Jenengan mau nambahin mas? Udah cukup. Nah, Cukup. kurang lebih kayak gitu ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram saya, Instagramnya Mas Jeffrey, sama Instagramnya Mas Wiwit. Mas Wiwit. Hati-hati kalau mau riding. Terima kasih dan sampai jumpa.